Hai guys, saya Adriansyah. Saya ingin mempresentasikan tugas katalog saya guys. The next video. Tiang Hikmes pertama kali dikembangkan sebagai tiang tinggi penopang pencahayaan lampu sorot pada persimpangan jalan. Tiang Hikmes Fort Lengteng telah menjadi cara yang populer dan efisien untuk pencahayaan skala besar bidang-bidang seperti apron bandara, dermaga pelabuhan, kawasan industri besar, stadion, dan sarana olahraga lainnya. Pusat perbelanjaan, area taman kota, dan area parkir. Ada pula sejumlah aplikasi yang dapat memanfaatkan keuntungan dari sistem tiang Hikmes tersebut. Tiang Hikmes difabrikasikan dalam fasilitas alur produk yang terintegrasi, sehingga kami menjamin bahwa kualitas setiap tiang Hikmes adalah seragam atau identik dan presisi. Tiang Hikmes terbuat dari bahan lembaran baja. Tiang Hikmes juga memiliki penampang badan tinggi berbentuk poligonal yang lancip ke arah atas. Tiang Hikmes melalui proses hot dip galvanizing atau lapisan anti korosi, sehingga dapat bertahan bahkan dalam kondisi cuaca yang paling ekstrim pun. Kelebihan lainnya adalah bahwa tiang Hikmes terbagi dalam segmen atau bagian dengan panjang maksimum 6 meter, sehingga memudahkan transportasi atau mobilisasi dan perakitan di situ. Desain tiang Hikmes mengutamakan perlindungan, keselamatan, dan durabilitasnya. Oleh sebab diaplikasikannya sistem naik turunkan lampu secara otomatis untuk pemeliharaannya, atau diistilahkan Automated Lowering Motorized System. Setelah tiang terpasang, lalu mekanisme menaikkan dan menurunkan dapat digunakan berulang kali untuk pembersihan rutin dan pemeliharaan, sehingga dapat diaplikasikan bahwa semua bagian dari sistem akan tahan lama dan handal. Tiang PJU galvanis diproduksi dari bahan baku pipa baja seamless jenis STK, medium maupun sekundel. Penentuan jenis pipa yang akan digunakan bergantung pada permintaan, fungsi dan tinggi tiang akan diproduksi. Semakin tinggi dan berat beban aksesoris maupun barket yang ditoping tiang, maka faktor wind load dan defleksi akan semakin mempengaruhi kualitas dan endurance tiang tersebut, sehingga diperlukan ketepatan pemilihan jenis dan diameter pipa. Desain tiang PJU bulat berbahan pipa agar diperoleh kekuatan maksimal, maka idealnya diameter pipa yang digunakan semakin kecil ke atas. Finishing akhir produk tiang PJU bulat dilapis song untuk anti karat atau korosi dengan metode galvanisis, celupan panas atau load dip galvanize atau disebut 11 DG menurut standar ASTM A123 dengan tebal lapisan galvanis 75 sampai 80 mikron untuk tebal plat 2,7 sampai 3,2 mm yang mampu bertahan terhadap korosi sampai 20 dan 30 tahun. Tiang antik atau PJU antik. Fungsi utama yaitu sebagai penerangan agar suasana taman lebih hidup dan memberikan kesan aman khususnya pada malam hari. Di sisi lain, tiang lampu taman model antik juga dapat dijadikan dekorasi yang menghiasi dan menciptakan keindahan dan keunikan tersendiri. Bagi taman pasalnya, tiang ini memiliki ciri khas dengan yang berkeluk-keluk, penuh motif dan ornamen non-klasik bernilai seni tinggi. Single Angel
atau single parabola. Jenis ini berarti tiang hanya dapat merompas satu buah lampu LED saja, biasanya ditempatkan di sisi jalan dua arah. Double angle atau disebut double parabola. Sesuai namanya, double yang diartikan menjadi ganda. Tiang ini dapat menopang dua lampu LED dan biasanya ditempatkan di tiang-tiang antara dua jalan searah. Untuk angle parabola, angle ataupun double fungsinya tetap sama. Hanya saja tiang horizontal yang menopang lampu LED berbentuk melengkung ke atas. Sedangkan tiang horizontal jenis angle biasanya berbentuk lurus dengan sudut kemiringan 30 derajat. Karena tiang PJUTS memiliki jenis yang beraneka ragam, tentunya harga yang ditawarkan pun menjadi beragam dengan material plat besi dan timah berkualitas tinggi. Panel listrik genset AMF ATS. Macam panel listrik selanjutnya ialah panel genset AMF ATS. Panel ini sering disebut sebagai atomic start and stop genset. Kegunaan AMF atomic main failure pada genset ialah menghidupkan genset secara otomatis saat pemadaman dan kegagalan PLN dalam mensuplai listrik. Kemudian kegunaan ATS automatic transfer switch ialah menutup aliran listrik dari PLN dan membuka suplai listrik dari genset secara otomatis ataupun sebaliknya ketika PLN kembali mensuplai listriknya lagi. Kalau ini LED link solar klastin, lampu taman guys. Maaf ya kalau tidak terlihat. Saya ingin memberitahukan spesifikasinya guys. Sertifikasi material rumah lampu stainless steel 304. 2. Dimensi lampu dia 258 mm kali H 620 mm. 3. Lithium baterai 540 mAh. Daya lampu 2 watt, solar panel 5 watt mono. Turn on atau off otomatis sesuai intensitas cahaya lingkungan. Tahan karat. Lampu jalan LED 40 watt adalah penerangan jalan umum PJU jenis durable dan ekonomis yang sangat cocok untuk berbagai kondisi jalanan kota umumnya. Dari segi harga yang ekonomis dan jenis LED yang tahan lama, lampu PJU LED 40 watt ini merupakan favorit di kelasnya. Variasi watt juga tersedia dapat dipakai sesuai kebutuhan. Fitur dan karakteristiknya, produk lampu LED 40 watt durable ekonomis. Lampu LVD. LVD adalah lampu induksi yang biasanya digunakan untuk menggantikan lampu penerangan jalan umum PJU dan lampu sorot floodlight. Hal ini dikarenakan efisiensi yang tinggi. LVD dengan watt yang lebih kecil menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu mental head atau juga disebut MHL maupun lampu sodium dengan watt yang lebih besar. Kelebihan lainnya adalah masa pakai sampai dengan 100.000 jam. Lampu neon bekerja dengan cara menggunakan lakukan listrik untuk mengaktifkan fosfor dalam tabungan dalam lampu neon. Harus mengalir melalui konduktor gas. Lampu neon biasanya disebut juga dengan lampu kender. Bentuknya yang beragam menjadi suatu ciri khas pada jenis lampu ini. Lampu neon adalah jenis lampu pendek yang menggunakan gas neon sebagai penghasil cahaya. Bentuknya menyerupai tabung. Pada gas neon murni, warna cahaya yang dihasilkan adalah kemerah-merahan. Paduan gas neon, merkuri, dan argon menghasilkan warna biru kehijauan.
Panel listrik genset EMF ATS. Macam panel listrik selanjutnya ialah panel genset EMF ATS. Panel ini sering disebut sebagai Atomic Start and Stop genset. Kegunaan EMF Atomic Main Floor pada genset ialah menghidupkan genset secara otomatis saat pemadaman dan kegagalan PLN dalam mensuplai listrik. Kemudian, kegunaan ATS Atomic Start Switch ialah menutup aliran listrik dari PLN dan membuka suplai listrik dari genset secara otomatis, ataupun sebaliknya ketika PLN kembali mensuplai listriknya lagi. LED Light Solar Casting. Spesifikasinya, material rumah lampu stainless steel 304. Dimensi lampu dia 258 mm kali H 620 mm. Lithium baterai 1400 mAh. Daya lampu 2 watt. Solar panel 5 WP sampai mono. Turn on atau off otomatis sesuai intensitas cahaya lingkungan. Tahan karat. Lampu PJU LED 40 watt. Yang pertama, lampu jalan LED 40 watt adalah penerangan jalan umum PJU jenis durable dan ekonomis yang sangat cocok untuk berbagi kondisi jalanan kota untuk umumnya. Dari segi harga yang ekonomis dan jenis LED yang tahan lama, lampu PJU LED 40 watt ini merupakan favorit di kelasnya. Variasi watt juga tersedia, dapat dipakai sesuai kebutuhan. Fitur dan karakteristik produk lampu jalan LED 40 watt durable economics. Lampu LVD. Lampu LVD adalah lampu induksi yang bisa digunakan untuk menggantikan lampu penerangan jalan umum PJU dan lampu sorot floodlight. Hal ini dikarenakan efisiensi yang tinggi. LVD dengan watt yang lebih kecil menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu metal head atau disebut juga MHL, maupun lampu sodium dengan watt yang lebih besar. Kelebihan lainnya adalah masa pakai sampai dengan 100 jam. Lampu neon bekerja dengan cara menggunakan lekutan listrik untuk mengaktifkan fast forward di dalam tabungnya. Dalam lampu neon, arus mengalir melalui konduktor gas. Lampu neon bisa disebut juga dengan lampu pendar. Bentuknya yang beragam menjadi suatu ciri khas pada jenis lampu ini. Jenis lampu neon. Lampu neon adalah jenis lampu pendar yang menggunakan gas neon sebagai penghasil cahaya. Bentuknya menyerupai tabung. Pada gas neon murni, warna cahaya yang dihasilkan adalah kemerahan. Paduan gas neon, merkuri dan argon menghasilkan warna biru kehijauan. Kabel BC. Kabel BC adalah tidak mempunyai isolator alias telanjang. Jadi jenis kabel BC ini hanya terdiri dari inti kabel saja yang disebut bar cord. Kabel BC jenis ini biasanya dipakai pada pengantar penurunan down konduktor. Instalasi penangkal petir jenis runcing atau disebut konvensional yang lebih sering digunakan dalam ground system atau penemburnian. Biasanya karena memakai kabel BC 50 mm H ekonomis dan juga lelah memenuhi standarisasi minimum dari pengantar penurunan instalasi penangkal petir.
Hanya saja seperti diketahui bahwa kabel BC tidak memiliki isolator. Hanya saja seperti diketahui bahwa kabel BC tidak memiliki isolator pelindung, sehingga dikhawatirkan terjadi induksi sembaran petir dan lonskalan arus pada material konduktor. Jadi untuk lebih aman, seharusnya kabel BC 500 mm ini dibungkus dengan pipa paralon PVC.